Kalau melihat sejarah konflik Israel-Palestina ini, kalau kita tarik sampai zaman kuno, mulai dari Raja Daud, kalau dalam literasi Islam itu Nabi Daud, kemudian Raja Solomon, ini memang sudah punya akar sejarah yang cukup panjang untuk kerap kali berselisih di wilayah ini. Dengan berakhirnya sikap sarkas dari Netanyahu, Netanyahu sendiri punya potensi kemudian secara politik akan banyak dihujat di internal Israel sendiri, bahkan oleh kabinet yang saat ini berada di kendali Netanyahu, di mana kita tahu ya, sosok-sosok Menteri Keuangan Netanyahu itu kan sosok-sosok yang sangat radikal terkait dengan bagaimana sikap terhadap Palestina. Dalam pidato pelantikan ngomong soal Palestina, dalam pertemuan dengan Emmanuel Macron ngomong Palestina, dalam Antalya Forum ngomong Palestina, bahkan pada ujungnya adalah 2 kali pidato di sidang tahunan keamanan PBB, pada ujungnya sampai menggebrak meja bahwa Palestina itu menjadi salah satu negara yang harus diperjuangkan untuk merdeka, dan itu konsisten. Cukup terenyuh sangat dalam saya dan bangga cukup luar biasa melihat kiprah kita yang di kancah politik internasional yang lama mati suri kini bangkit kembali. Pak Prabowo menjadi representasi terkait dengan bagaimana kita memposisikan diri di tengah-tengah negara-negara besar dunia dan kita tidak inferior, kita tidak dinihilkan dan diapresiasi sebagai sebuah entitas yang cukup berpengaruh di antara 20 pimpinan negara lebih pada KTT di Mesir ini, Mas Andi. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Berkolaborasi dengan Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras kita kirim. Dan kita terus komit untuk mendukung ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh yang mempertemukan para pemimpin dunia di Republik Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam forum itu, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Dalam momen itu, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pujian khusus juga dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebenarnya seberapa penting dan berpengaruhnya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Dan malam hari ini pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Selamat malam Bang Ab, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah. Isi badan, Mas Andi. Alhamdulillah. Bang Ab, melihat dari yang terjadi beberapa hari yang lalu, ini begitu sangat amat kita banggakan. Bahkan kalau yang di tapping sebelumnya, Bang Ab sempat menyampaikan kalau ada kata-kata di atas sangat bangga, itu mungkin yang akan diucapkan ketika melihat pergaulan politik Presiden Prabowo Subianto. Tapi kali ini Bang Ab, kalau ada kata-kata di atas alhamdulillah, ini lebih pantas lagi kita sampaikan. Karena di momen bersejarah kali ini Presiden Prabowo Subianto juga menjadi saksi bahwa gencatan senjata yang berpotensi menimbulkan perdamaian permanen ini dilakukan di tahun 2025 ini. Kalau Bang Ab melihat Bang Ab,
Mengapa Indonesia begitu penting dan sampai diundang di KTT Mesir ini, Bang Ab? Iya, Mas Dia. Betul. Waktu diskusi yang lalu, saya menyebut kalau ada diksi kata di atas bangga, saya akan mencoba melihat itu untuk menggambarkan bagaimana kiprah Prabowo Subianto di kancah internasional. Karena saya menggunakan atau apa namanya berposisi itu bukan tanpa alasan. Selama beberapa dekade kita melihat bagaimana kancah Indonesia di politik internasional agak mundur, agak kehilangan posisi. Kemudian kita juga mengalami deklinasi atau penurunan peran strategis di saat kita ini merupakan negara besar berpenduduk apa namanya 4 besar di dunia, di mana jumlah kita hampir 300 juta, luas wilayah kita juga cukup apa namanya setara dengan beberapa negara Eropa, Eropa digabung jadi satu, kekayaan alam kita cukup luar biasa. Namun ketika berada di kancah internasional, kita lebih banyak dinihilkan dalam tanda kutip, posisinya kerap kali inferior, yang itu akhirnya membuat kita seolah-olah tidak berdaya di hadapan negara-negara maju. Nah, di tangan Pak Prabowo ini kancah politik internasional kita mulai membaik, terutama setahun pemerintah Pak Prabowo konsisten betul terkait dengan apa yang kita diskusikan malam ini, yaitu proses perjuangan Indonesia untuk menegakkan Palestina menjadi negara merdeka yang diakui oleh seluruh dunia, baik itu secara de jure maupun de facto. Kan Palestina ini agak cukup unik, Mas Andi. Secara de jure, banyak negara yang sudah mengakui bahwa Palestina ini sebagai entitas negara yang berdaulat, akan tetapi secara de facto, wilayah-wilayah Palestina ini banyak masih diduduki oleh apa namanya pemerintahan Israel gitu. Nah, dalam situasi yang semacam ini, lagi-lagi saya terenyuh bagaimana Pak Prabowo disambut hangat oleh Presiden Mesir sebagai negara yang pertama yang mengakui kedaulatan Israel ya, dan memang punya hubungan konflik yang sangat erat dengan Israel, pernah terlibat perang Arab yang dimana waktu itu dengan tukar guling Sinai yang awalnya diduduki Israel kemudian diserahkan kembali kepada Mesir, dan pada saat yang bersamaan Mesir kemudian menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel gitu ya. Itu pun juga Prabowo memiliki hubungan yang cukup lekat begitu. Di mana juga selain itu ketika Pak Prabowo hadir tanpa harus melihat list dalam pidatonya, Trump yang kemudian memberikan sambutan sebelum masuk ke ruangan untuk apa menandatangani perjanjian damai di Gaza ini, Trump langsung menyebut nama Prabowo Subianto sebagai sosok pria tangguh, kata Trump, ya, pemimpin yang cukup luar biasa, dan langsung kami diminta untuk mendekat ke podium langsung disalib. Baru setelah itu Presiden Donald Trump itu baru kemudian, oh iya masih banyak yang hadir di sini, tapi listnya baru dia buka. Nah, yang saya cukup bangga lagi, Donald Trump tanpa harus membuka list dulu siapa-siapa yang hadir, fokus utamanya itu langsung kepada Prabowo Subianto. Di sini saya melihat adanya pengakuan ansih terkait dengan peran Prabowo Subianto sebagai pemimpin baru Indonesia yang cukup diperhitungkan dan disegani oleh presiden negara terhebat dalam tanda kutip saat ini, Amerika Serikat begitu ya. Nah, lagi-lagi melihat situasi ini, kemudian ya cukup terenyuh sangat dalam saya, dan bangga cukup luar biasa melihat kiprah kita yang apa namanya di kancah politik internasional yang lama mati suri kini bangkit kembali. Pak Prabowo menjadi representasi cukup oke terkait dengan bagaimana kita memposisikan diri di tengah-tengah negara-negara besar dunia, dan kita tidak inferior, kita tidak dinihilkan, dan kita mendapatkan apresiasi penuh terhadap penggagas KTT yang ada di Mesir ini, yang tempatnya langsung menghadap
apa namanya Gunung Sinai gitu, wilayah Sinai yang terhampar, di mana itu dulu juga menjadi salah satu bagian yang dikuasai oleh Israel. Jadi dalam proses sejarah dunia, mungkin ini adalah perjanjian damai meskipun Hamas dan Israel sebagai dua pihak yang berkonflik ini tidak hadir dalam KTT ini, tapi secara keseluruhan kehadiran Indonesia sangat membanggakan karena diundang khusus dan diapresiasi sebagai sebuah entitas yang cukup berpengaruh di antara negara-negara mapan atau 20 pimpinan negara lebih pada KTT di Mesir ini, Mas Andi. Bang Ab, ini kan kalau melihat dari pencapaian yang terjadi di KTT Mesir, artinya ada harapan besar soal perdamaian permanen. Diawali dengan ceasefire saat ini, yaitu kalau banyak sejumlah orang bilang ini adalah tahapan awal, masih panjang proses menuju perdamaian dan legalitas dari negara Palestina. Nah Bang Ab, sebenarnya bagaimana menjaga jaminan keamanan bagi Israel maupun juga Palestina melihat track record sebelumnya soal gencatan senjata di antara keduanya ini pernah terjadi kemudian ada hal yang dilanggar. Kalau Bang Ab sendiri melihatnya saat ini apakah serumit itu Bang Ab ke depan? Ya, kalau melihat sejarah terkait dengan konflik Israel-Palestina ini kan sebetulnya kalau kita tarik sampai zaman kuno, ini adalah wilayah yang memang sampai detik ini tidak pernah bisa disatukan untuk ceasefire secara permanen, Mas Andi. Kita tahu ya, kalau kita telusuri sampai ke belakang, mulai dari Raja Daud, kalau dalam literasi Islam itu Nabi Daud, kemudian Raja Solomon, kemudian apa namanya di sana ada tiga entitas Abrahamik gitu. Kalau dalam literasi agama Islam itu disebut sebagai agama Samawi. eh, Yahudi, Kristen dan Islam ini memang sudah apa namanya punya akar sejarah yang cukup panjang untuk kerap kali berselisih di wilayah ini. Dan itu kenapa setelah saya telusuri ketika Donald Trump itu selesai menandatangani oleh beberapa tokoh yang ada di dokumentasi itu, bahkan secara hiperbolik itu mengatakan setelah 3.000 tahun mungkin ini baru yang pertama. Ini memang gaya Trump ya, selalu apa namanya menggunakan diksi-diksi hiperbolik. Tapi setelah saya telusuri ke belakang, memang sampai sejak zaman apa namanya kuno, wilayah-wilayah ini kerap kali memang dirundung konflik gitu. Nah, terkait kemudian di era modern, kita tahu akar konfliknya kan ada di akhir abad 19 gitu ya. Ketika itu Theodor Herzl gitu punya impian cukup luar biasa melalui bukunya apa namanya yang dia tulis yang itu kemudian menjadi apa namanya pemantik awal untuk kemudian Yahudi ingin membentuk negara di wilayah Palestina dengan berbasis doktrin-doktrin religi gitu. Di mana kemudian ini di apa akumulasi kalau meminjam istilah kaum Yahudi itu sebagai aliyah gitu, tapi sebetulnya kalau kita terjemahkan dalam konteks politik modern ini adalah awal migrasi dari kaum Yahudi ke wilayah Palestina yang saat itu kemudian eh, warga Palestina dan apa namanya kelompok-kelompok negara Arab menganggap ini sebagai sebuah ancaman. Nah, kalau saya melihat secara lebih jauh, sebetulnya akar konflik ini munculnya nasionalisme yang menggejala di antara dua entitas, yaitu satu sebagai apa kalangan Zionis Yahudi, kemudian di sisi Palestina ada sikap nasionalisme yang cukup kuat untuk kemudian menganggap hadirnya kelompok Zionis Yahudi ini sebagai sebuah ancaman. Dua nasionalisme ini berbenturan. Bahkan kemudian sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, konflik ini tidak pernah terjadi, tidak pernah dapat terselesaikan. Kemudian sampai runut eskalasi ini terus meningkat, tidak pernah ada kata damai yang permanen di wilayah ini, pernah ada perang 6 hari di mana Israel bisa mengalahkan beberapa negara di apa namanya negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina, termasuk Mesir, kemudian Jordan, kemudian Qatar, itu kan wilayah negara-negara yang pernah perang 6 hari dengan apa namanya
Israel dan kemudian kalah. Sejak itu akhirnya konflik ini agak cukup sulit diredahkan. Puncaknya ketika itu Palestina dengan seluruh dinamikanya, tapi jauh sebelum itu Inggris ketika setelah Perang Dunia Kedua membagi wilayah apa namanya Israel Palestina secara serampangan dan dianggap tidak begitu apa namanya adil gitu karena waktu itu setelah Perang Dunia Kedua, Inggris memberikan wilayah 55% Israel, sisanya itu nanti adalah wilayah Palestina, dan itu dianggap sangat tidak apa namanya tidak adil oleh negara-negara Arab, dan waktu itu kemudian memunculkan perang hebat. Akan tetapi lagi-lagi Israel dengan backup kuat dari Amerika bisa mengalahkan kalau nggak salah 6 negara Arab ketika itu, sehingga ketika kemudian perang itu terus mengejala, Israel akhirnya meneguhkan total penguasaan terhadap wilayah Palestina tepi barat, kemudian Gaza, dalam administratif keamanan ada di bawah kendali Israel gitu. Dan ini kemudian mengejala cukup luar biasa sampai puncaknya Hamas sempat menguasai sebagian wilayah Palestina, di mana dua wilayah Palestina itu dikuasai oleh kekuatan yang berbeda, PLO dan juga Hamas. Hamas secara definitif mengendalikan total Gaza, tepi barat di apa namanya dikuasai oleh PLO gitu. Dan di sini akhirnya gerakan intifada yang menjadi akar dari kelompok Hamas itu mengejala cukup kuat gitu. Puncaknya Hamas kemudian menyerang dengan cukup luar biasa dan tiba-tiba bisa membobol pertahanan Iron Dome Israel, yang akhirnya itulah memicu adanya pembantaian yang tidak terselesaikan sampai kini. Nah, melihat ini semua, memang kalau kemudian apakah ini akan menjadi langkah terakhir sebagaimana diklaim oleh Donald Trump, kita masih harus menunggu dinamikanya. Akan tetapi di luar itu semua, Mas Andi, minimal meskipun perjanjian di KTT ini itu tidak dihadiri langsung dua pihak dari yang bersengketa, apa namanya Israel, Netanyahu mengatakan tidak menghadiri KTT ini karena sedang merayakan Hari Besar Yahudi. Kemudian Hamas itu cukup mewakilkan ini terhadap apa namanya Qatar gitu. Nah, eh, kondisi yang semacam ini akhirnya ada 20 poin meskipun dokumen resminya belum dikemukakan di area publik, akan tetapi poin-poinnya sudah cukup mengejala sebagaimana yang telah disusun oleh Amerika Serikat. Nah, meskipun ini tidak menjadi jaminan penting untuk adanya perdamaian abadi, namun keberanian untuk mengawali secara konkret apa yang dilakukan ini menjadi gejala baik menurut saya, yang diawali dengan tukar sandera, dan itu beberapa apa namanya kesepakatan itu sudah mulai dilakukan. Sandera kan sudah banyak yang dibebaskan, sehingga ini mungkin menjadi gejala awal adanya perdamaian yang terjadi di Gaza. Dan yang saya membuat apa namanya cukup bangga, Indonesia cukup berperan aktif di sektor ini dalam perjanjian KTT, sehingga ketika perjanjian ini diteken, Presiden Prabowo Subianto diundang khusus untuk menghadiri ini, dan ternyata ketika diundang khusus Pak Prabowo diperlakukan sangat terhormat di apa namanya forum KTT di Mesir ini, yang sebagaimana Mas Andi tadi bilang, penghormatan dari Presiden Mesir, penghormatan dari Donald Trump cukup menggejala dan cukup kuat terlihat, yang lagi-lagi saya cukup terharu melihatnya, Mas Andi. Bang Ab, ini kalau melihat penghormatan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai masyarakat Indonesia turut bangga gitu melihatnya. Artinya Indonesia memang di kancah internasional sampai detik ini masih diperhitungkan suaranya. Tapi melihat dari proses perdamaian Gaza, Bang Ab, kita kembali kepada topik. Kalau melihat kira-kira hambatan ke depannya adakah, Bang Ab? Karena melihat juga Iran tidak hadir saat KTT Mesir gitu, karena posisinya kalau melihat dari artikel yang dikutip dari media Iran, ada pihak yang menyebut kalau pejabat di Iran masih sakit hati karena serangan
Amerika Serikat menghancurkan pangkalan militer dari Iran seperti itu. Dan melihat juga kalau tekanan yang terjadi terhadap Benjamin Netanyahu soal kasus korupsi, kemudian kasus genosida, apakah ini menjadi salah satu yang akan menjadi hambatan perdamaian atau proses perdamaian permanen di Gaza? Kira-kira seperti itu Bang Ab, tapi jangan dibahas dulu, nanti diskusinya akan kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih membahas soal bagaimana upaya perdamaian di jalur Gaza, dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skal Survey Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, dalam KTT Mesir Bang Ab, ada satu negara yang tidak hadir, yakni negara Iran. Ini kan juga bersinggungan dalam konflik di Timur Tengah Bang Ab. Apakah ini nantinya akan berdampak dalam proses upaya perdamaian permanen yang akan dilakukan di Gaza Bang Ab? Tentu, Mas Andi ya, kalau merujuk pada afiliasi global begitu, Israel ini kan sebetulnya sebuah negara yang sangat tergantung dengan Amerika Serikat. Kalau seandainya tidak ada Amerika Serikat di belakang Israel, sebetulnya Israel ini bukan menjadi sebuah variabel penting di Timur Tengah. Bahkan ada yang menyindir Israel ini adalah menjadi pangkalan terbesar Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Nah, seandainya kemudian negara-negara yang saat ini secara kekuatan blok menjadi pembanding serius Amerika Serikat, di situ ya kita sebut tiga negara lah, misalnya di situ ada Iran yang menjadi representasi di Timur Tengah, kemudian ada Rusia, kemudian ada Cina begitu. Memang dalam KTT ini tidak terlalu banyak terlibat ya. Nah, hal ini tidak kemudian akan menjadi variabel serius menurut saya sebagai penghalang terjadinya perjanjian damai yang sekarang diinisiasi oleh Amerika Serikat ini. Kenapa? Karena Israel itu sejauh konflik yang sudah mengemuka sejak Ben Gurion mendeklarasikan negara Israel menjadi negara merdeka tahun 1948 yang diikuti dengan adanya perang dengan negara-negara di Timur Tengah yang menjadi wilayah terdekat dari Israel begitu, itu tidak kemudian banyak melibatkan negara-negara seperti Iran, Rusia, dan Cina. Variabel terbesarnya itu bagaimana Israel ini bisa segera luluhkan dalam tanda kutip terkait dengan sikap kolot keras dan bahkan mengarah kepada chauvinis, karena dalam beberapa literasi yang bisa saya baca itu tujuan utama untuk Israel itu adalah membuat negara Israel raya. Nah, di situ akan diwujudkan, seandainya itu bisa terjadi, akan bisa menghajar Libanon, Suriah, kemudian Mesir, di wilayah-wilayah sekitar dari Israel sendiri, termasuk tentu Palestina. Nah, dalam sektor ini, meskipun nanti akan terjadi dinamika baru di tataran global, ketidakhadiran Iran, ketidakhadiran Rusia, ketidakhadiran Cina, kalau dalam konteks ceasefire yang ada di Gaza, saya pikir tidak terlalu menjadi variabel utama, karena ceasefire yang ada di Gaza antara Israel dan Palestina sangat ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Arab. Kenapa? Karena mereka inilah yang kemudian sangat terlibat intens dalam konflik, yang jika kemudian kedua belah pihak itu mau sedikit menurunkan tensi dan istilahnya menuruti usulan dari berbagai macam negara termasuk Indonesia, apa itu two state solution yang digembar-gemborkan oleh Prabowo Subianto dengan sangat berapi-api, tentu proses KTT ini bisa mulus terjadi. Nah, terkait dengan Iran, Rusia, dan Cina, menurut hemat saya
itu seandainya ceasefire terjadi, ini hanya bisa kita disebutkan dalam konteks bagaimana relasi politik global pasca Palestina dan Israel nanti damai. Nah, saya berharap keberanian awal untuk mendudukkan poin-poin penting agar ceasefire ini nanti bisa kekal, meskipun ada potensi ini tidak berjalan mulus karena Hamas dan Israel sendiri tidak hadir dalam KTT itu, tapi Israel yang representasinya nanti bisa ditekan oleh Amerika Serikat, kemudian Hamas yang nanti juga bisa ditekan oleh Qatar karena sepertinya sudah diwakilkan total oleh Qatar karena Qatar juga sangat marah ketika kemudian Doha sempat dibom oleh Israel. Tentu dengan kekuatan-kekuatan yang ada di belakang oleh militansi Hamas dan juga Israel yang di belakangnya ada Donald Trump yang cukup memberikan porsi penuh untuk adanya ceasefire pasca pemerintah Amerika Serikat hampir, saya bilang hampir kehilangan legitimasi untuk menjadi pemimpin dunia, tampilnya Donald Trump ini saya berharap bisa menekan total Netanyahu sehingga Netanyahu tidak kemudian apa namanya kembali membuat ulah dalam tanda kutip yang itu semua nanti akan berujung untuk tidak terjadinya ceasefire ini secara mapan. Nah, dalam konteks itu Iran, Cina, Rusia dalam konteks negara yang menjadi pembanding AS dalam situasi KTT untuk membuat Gaza damai, saya pikir tidak terlalu menjadi variabel untuk kemudian bisa mempengaruhi ini gagal atau tidak. Misalnya. Oke, baik Bang Ab. Itu kan kalau melihat dari artinya tidak terlalu mempengaruhi proses itu. Kemudian kalau melihat pasca hasil KTT Mesir kemarin, ini kan ada gejolak di Gaza, yakni Hamas dengan militansi dari Gaza sendiri ini justru ada perang saudara di tengah dari proses penyerahan tahanan perang seperti itu. Kemudian juga di dalam internal Israel sendiri, Presiden Israel Isaac Herzog ini juga menuduh bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini juga melakukan korupsi. Kemudian ada desakan juga terhadap Benjamin Netanyahu soal kasus genosida yang sudah banyak sekali menuntut ke peradilan internasional. Apakah dua kejadian tadi Bang Ab, dari sisi Palestina juga terjadi gejolak, kemudian dari sisi Israel juga ada tekanan internal seperti itu. Apakah dua kejadian ini bisa menjadi penghambat juga Bang Ab? Variabel-variabel yang barusan Mas Andi sebut inilah yang akan menjadi bottleneck untuk terjadinya ceasefire itu menjadi kekal. Ada potensi memang saat ini di wilayah domestik masing-masing, baik Hamas maupun Israel, itu terbelah. Hamas sendiri ketika menyerahkan tahanan juga memang betul ada potensi konflik dan sudah terjadi di antara internal sendiri. Ada yang menyetujui untuk kemudian ya sudahlah kita ceasefire. Tapi kemudian di pihak Israel juga sama begitu, di mana saat ini dengan berakhirnya berakhirnya sikap sarkas dari Netanyahu, Netanyahu sendiri punya potensi kemudian secara politik akan banyak dihujat di internal Israel sendiri, bahkan oleh kabinet yang saat ini berada di kendali Netanyahu, di mana kita tahu ya. Sosok-sosok Menteri Keuangannya Netanyahu itu kan sosok-sosok yang sangat radikal terkait dengan bagaimana sikap terhadap Palestina. Di kacamata mereka, Palestina itu adalah sebuah hewan yang harus dimusnahkan begitu. Dan hal yang sama kemudian juga ada di sisi Hamas. Nah, hal-hal yang semacam ini menurut saya memang punya potensi untuk kemudian membuat ceasefire ini tidak berjalan lancar, bahkan punya potensi nanti dokumen perjanjian damai Gaza ini yang harus yang sudah ditandatangani oleh 4 kepala negara ini bisa kemudian berantakan di tengah jalan. Namun lagi-lagi Mas Andi ya, kalau kemudian kita rujuk dari afiliasi dari dua militan atau Israel dan juga Hamas, dengan Hamas di belakangnya ada Qatar, kemudian Israel di belakangnya ada Amerika Serikat, saya masih sangat berharap Trump bisa menekan Netanyahu dengan keras agar sikap sarkasnya atau sikap ekstrimnya ini bisa sedikit diredakan, kemudian juga Hamas yang kemudian ini akan berujung pada rute yang ada di poin-poin perjanjian itu bisa dijalankan kan. Di sana
Satu, ada gencatan senjata. Dua, pelucutan senjata oleh Hamas. Tiga, wilayah-wilayah yang diduduki Israel kemudian pergi dari wilayah Israel. Empat, ada bantuan pangan. Yang kelima itu kemudian nanti akan ada pengiriman pasukan keamanan yang nanti di bawah kendali institusi yang akan diutus untuk penjaga keamanan di wilayah Gaza. Nah, di sektor ini jika kemudian variabel domestik ini tidak bisa diselesaikan dari masing-masing afiliasi kekuatan yang ada di Israel maupun Hamas, tentu ini akan menjadi kendala serius. Nah, kita berharap pertemuan lebih dari 20 kepala negara yang diinisiasi oleh Donald Trump, yang kemudian salah satu diantaranya mengundang Presiden Prabowo Subianto, di mana kita tahu Indonesia cukup konsisten untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dengan skema two-state solution, ini bisa menekan dua entitas yang saat ini sedang berseteru hebat ini. Hamas bisa diledakkan, di mana Qatar menjadi perwakilannya, kemudian Israel dengan sarkasme serta kekuatan kelompok ekstrim di Israel ini juga bisa ditekan oleh Donald Trump. Nah, hanya dengan skema ini, bottleneck seperti variabel-variabel yang Mas Andi sebutkan tadi itu bisa diatasi. Akan tetapi, jika kemudian Donald Trump tidak lagi mampu mengendalikan Bibi, kalau Trump manggil si Netanyahu itu, ataupun juga kemudian Qatar tidak mampu meredakan militansi yang saat ini solusinya tunggal kekuatan, salah satu kekuatan di Hamas itu hanya pokoknya harus perang di Israel sampai mati, ini tentu akan menjadi penghambat serius. Namun lagi-lagi saya berharap dengan pertemuan lebih dari 20 negara dan kepala negaranya hadir langsung di Mesir, kemudian sudah ada beberapa poin yang ditandatangani, yang beredar itu ada 20 poin yang bisa kita ringkas menjadi 5 hal tadi, bisa betul-betul menekan dua kekuatan yang saat ini menjadi perhatian dunia dan semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan organisasi sekelas PBB pun kemudian tidak banyak bisa berkontribusi, cukup bisa diandalkan ketika Trump kemudian mengambil inisiatif terjadinya KTT ini. Dan secara hiperbolik Trump mengatakan perjanjian yang semacam ini baru 3.000 tahun konflik berlalu, ini menjadi yang pertama. Ya, kita harapkan aja langkah Trump ini untuk bisa mengembalikan citra Amerika sebagai negara yang dulu mengklaim dirinya sebagai polisi dunia, membangkitkan moral baru, dan moral-moral ini yang nanti akan menjadi panduan lagi sehingga protes-protes seperti yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, negara-negara imperialis ini, negara-negara yang mengambil sumber daya alam dengan menghisap cukup rakus negara-negara selatan ini, itu tidak kemudian hanya datang menasihati ketika kita sudah nuruti, kemudian mereka malah bersikap sebaliknya. Nah, kondisi-kondisi ini tentu akan menjadi indikator percaturan awal global yang baru, dan cukup Mas Andi, lagi-lagi Indonesia berperan di salah satu kekuatan yang saat ini menjadi pembanding yang disebut Mas Andi tadi. Kalau ada satu blok, ada Rusia, ada Iran, dan juga ada Cina. Indonesia tidak cukup kesulitan juga ternyata masuk ke kelompok negara yang saat ini menjadi pembanding kekuatan-kekuatan yang saya sebut tadi. Dan kita cukup bersyukur Pak Prabowo sampai titik ini akhirnya Indonesia membuahkan titik terang terkait perjuangan untuk membantu Palestina menjadi negara berdaulat penuh, baik secara de jure maupun secara de facto menjadi negara yang merdeka. Bang Ab, ini kalau berbicara soal bagaimana peran Indonesia, tadi Bang Ab sudah menjabarkan sedikit kalau Pak Presiden juga sangat konsisten sekali, akhirnya juga diperhitungkan oleh negara-negara luar, dan Indonesia cukup terbilang unik gitu untuk diperhitungkan karena secara letak geografis jauh dari konflik seperti itu kan, tapi diundang di KTT Mesir untuk menyaksikan secara langsung proses gencatan senjata yang terjadi di sana. Bang Ab, kalau berbicara soal tim transisi pemerintahan, ini juga tentunya menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini karena juga ada usulan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ini digadang-gadang bakal menjadi ketua tim transisi pemerintahan di Palestina seperti itu. Kalau melihat dari potensinya Bang Ab, apakah mungkin? Karena juga ada
yang digadang-gadang yakni Indonesia lebih pantas dinilai menjadi ketua dari tim transisi pemerintahan Palestina, Bang Ab, karena juga tidak memiliki kepentingan seperti itu. Kalau pandangan Bang Ab, bagaimana Bang? Ya, kan seandainya ceasefire ini akan berjalan, maka wilayah Gaza akan harus dilepaskan secara penuh dari kekuasaan politik Hamas. Maka sebagai jalan cara untuk kemudian melanjutkan pembangunan dan recovery yang ada di Gaza, maka akan dibentuk salah satunya adalah pemerintahan transisi, di mana pemerintahan transisi ini tugasnya adalah melindungi Gaza dari Israel juga, kemudian melakukan recovery ekonomi, dan juga nanti melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan Palestina sebagai negara nanti yang ujungnya akan diakui secara berdaulat berdampingan dengan Israel. Kan saat ini memang Palestina sudah diakui oleh banyak ratusan negara di dunia, akan tetapi kan secara de facto, secara keamanan masih di bawah kendali Israel. Nah, tentu kalau bicara tentang pemerintahan transisi sebelum masuk ke area sana, ada banyak apa namanya analisis yang kemudian mengumumkan ini nanti akan menjadi representasi pemerintahan yang akan lebih condong ke apa namanya wilayah-wilayah Barat. Dan saat ini kalau seandainya Inggris misalnya memang punya latar. Tony Blair itu kan apa namanya mantan Perdana Menteri Inggris, memang ditengarai akan salah satu informasinya akan menjadi apa namanya pemimpin pemerintahan transisi di jalur Gaza gitu. Nah, kalau seandainya Inggris kan sebetulnya memang sudah punya kesejarahan bagaimana Inggris membelah-belah wilayah ini, kalau kita bahasakan seenaknya aja gitu Mas Andi. Ketika pasca Perang Dunia Kedua tahun 48 dan bagi itu apa wilayah Israel berapa, kemudian wilayah Palestina berapa. Kalau nggak salah itu presentasinya 55%, kemudian 45% untuk Israel dan Palestina gitu Mas Andi. Nah, kemudian ini mungkin ya tentu harus dicari pemerintahan transisi yang bisa mewadahi dan menjamin keamanan terkait Israel itu nanti tunduk patuh begitu. Itu nomor satu. Nomor dua tentu juga melibatkan pasukan keamanan perdamaian. Dan hadirnya Pak Prabowo salah satunya saya sangat yakin karena pidato menggelegar Pak Prabowo di PBB yang siap untuk mengirimkan bantuan material, bahkan pasukan keamanan lebih dari 20.000, ini juga menjadi perhatian serius oleh negara-negara maju ini. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo perlu diundang khusus, karena biasanya Indonesia hanya secara normatif akan selalu mendukung Palestina untuk merdeka, akan tetapi tindakan konkret sebelum eh, apa yang diputuskan oleh Prabowo Subianto ini hanya tidak banyak bergerak di sektor nyata. Nah, Pak Prabowo ketika pidato di UNGA apa United apa namanya UNGA 80 gitu eh, itu kemudian berkomitmen total untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi baik secara material maupun secara eh, mengirim pasukan perdamaian bahkan lebih dari 20.000 pasukan gitu. Nah, tentu hal-hal yang semacam ini menjadi rute Pak Prabowo untuk segera tampil di kancah internasional, sehingga Donald Trump cukup respect ketika Pak Prabowo hadir. Nah, di konteks-konteks begini tentu saya sangat meyakini pemerintahan transisi ini akan didiskusikan dengan detail oleh Amerika Serikat dan negara-negara Arab, karena ini nanti sangat beririsan kepentingannya dengan Qatar, dengan Lebanon, dengan Suriah, kemudian dengan beberapa negara yang saat ini terlibat apa namanya konflik gitu ya. Nah, ini semua saya sangat meyakini. Nah, ada baiknya diskusi-diskusi ini tentu harus bisa menjembatani konflik antara Israel dan Gaza, bisa di apa namanya wujudkan ceasefire-nya ini secara mapan, sehingga indikator baik ini tidak menjadi kendala serius di masa yang akan datang. Ini dokumen tidak menjadi apa namanya dokumen apa namanya formalitas, akan tetapi betul-betul bisa diikuti dengan upaya konkret. Pasukan Israel benar-benar bisa ditarik dari wilayah Gaza dalam konteks penguasaan, kemudian disipkan pasukan
perdamaian, di mana itu nanti akan melatih tenaga keamanan Palestina, yang di mana pada ujungnya dalam poin-poin itu akan mengakui negara Palestina sebagai negara yang merdeka beriringan dengan negara Israel. Nah, ini tentu poin-poin penting yang menjadi perhatian serius, termasuk bagaimana menyusun pemerintahan transisi ketika ceasefire ini sudah mulai dilakukan misalnya. Ya Bang Ab, pastinya kalau melihat dinamika pasti terjadi selama proses gencatan senjata berlangsung. Tadi Bang Ab sudah menjabarkan kalau pembahasan pasti akan mengenai tim transisi atau transisi pemerintahan seperti itu. Dan ini akan menjadi poin yang dibahas seperti itu Bang Ab. Dan juga melihat dari peran Indonesia Bang Ab, apakah Presiden Prabowo Subianto ini pantas dikatakan sebagai pemeran utama dalam terciptanya gencatan senjata di Gaza? Tapi ini akan kita bahas usai jeda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan perbincangan. Tadi saya sempat menungkil, kalau melihat flashback ke belakang terkait dengan pidato Presiden di PBB beberapa waktu lalu, ini cukup menggemparkan dunia. Bahkan kita seluruh masyarakat Indonesia juga cukup ternganga-nganga melihat keberanian dari Presiden begitu keras pidato di PBB soal perdamaian dunia khususnya di Gaza. Kalau melihat perdamaian atau hasil KTT Mesir yang menandatangani ceasefire atau gencatan senjata terjadi di Gaza, apakah pantas jika Presiden Prabowo Subianto dikatakan sebagai pemeran utama Bang Ab? Mas Andi ya, kalau kita telusuri dari awal ya, perjuangan kita untuk menjadikan Palestina sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat penuh baik secara de jure dan de facto, itu tidak ada henti-hentinya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah kita ungkapkan itu dan kita maktubkan meskipun tidak secara vulgar untuk Palestina. Artinya kita benci sama penjajahan, maka penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada saat itu Indonesia dan Palestina adalah dua negara yang punya kesamaan nasib, di mana dua negara ini menjadi entitas yang saling mendukung satu sama lain. Kita sedang berjuang untuk memerdekakan diri dari Belanda. Palestina ketika itu juga sedang berjuang dari kooptasi Israel. Nah, sejak kemudian kita di awal-awal sudah mendeklarasikan kemerdekaan tahun 45, meskipun secara definitif baru kita diakui tahun 49 oleh Belanda, pada saat itu antara Palestina yang saat itu tidak menjadi secara internasional atau secara hukum internasional, belum menjadi sebuah entitas negara, mendukung kita secara penuh. Dalam konferensi Asia Afrika, kita maktubkan kembali itu melalui Presiden Soekarno yang cukup getol, cukup luar biasa untuk membela Palestina. Sikap konsisten itu terus kita rawat mulai dari Presiden Soeharto, kemudian ke Gus Dur dengan berbagai macam dinamikanya ya, Presiden Habibie, Megawati, kemudian Pak Jokowi. Namun di antara presiden-presiden ini kemudian apa yang pernah terekam perjuangan hebat di kancah internasional yang diperjuangkan oleh Soekarno itu muncul lagi di Prabowo Subianto. Bahkan dengan narasi yang lebih vulgar yang tidak pernah dipakai oleh presiden-presiden yang ada. Apa itu? Kita akan mengakui Israel sebagai negara berdaulat hanya jika pendekatan two state solution, artinya kemerdekaan terhadap Palestina diberikan. Itu secara vulgar. Sejak Pak Prabowo Subianto dilantik pertama kali, narasi yang dikemukakan di area publik dalam sidang
dalam pidato pelantikan ngomong soal Palestina, dalam pertemuan dengan Emmanuel Macron ngomong Palestina, dalam Antalya Forum ngomong Palestina, bahkan pada ujungnya adalah 2 kali pidato di United General UNGA itu United Nations General Assembly atau pidato PBB gitu ya, sidang sidang tahunan keamanan PBB, Pak Prabowo 2 kali menyampaikannya dalam sambutan awalan mendukung total Pak Palestina untuk merdeka. Pada ujungnya sampai menggebrak meja bahwa Palestina itu menjadi salah satu negara yang harus diperjuangkan untuk merdeka dan itu konsisten. Baik secara diplomasi internasional maupun sikap juga kita sama Mas Andi. 2 kali kita rela atau 1 kali kita rela kehilangan sebuah momentum besar untuk tampil di Piala Dunia U20 gara-gara hanya Israel menjadi salah satu peserta di situ. Waktu itu PDI Perjuangan cukup keras getol menyuarakan apa yang dibawa Bung Karno untuk tidak ada urusan sama Israel sebelum Palestina merdeka. Saat ini juga sama. Di Presiden Prabowo Subianto juga akhirnya ada perhelatan senam dunia yang kemarin cukup dipantik. Kemudian apakah keikutsertaan Israel ini kemudian harus kita wadahi yang dilaksanakan di Jakarta? Akhirnya keputusannya Menteri IMIPAS Pak Yusri akhirnya mengatakan imigrasi Indonesia tidak memberikan visa terhadap atlet-atlet senam Israel untuk kemudian tampil di Indonesia. Kenapa? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan ini merupakan sikap utuh kita untuk tetap teguh membela Palestina. Sampai titik ini akhirnya ketika Indonesia diundang untuk menjadi salah satu peserta menyaksikan perjuangan panjang Indonesia, akhirnya Israel Palestina menandatangani gencatan senjata ceasefire gitu. Ini merupakan ujung yang cukup indah melalui perjuangan kita selama ini. Dan memang Mas Andi, meskipun tidak secara hiperbolik, memang Pak Prabowo Subianto cukup membantu terkait dengan adanya perjanjian gencatan senjata ini. Kenapa? Semua negara-negara Mas Andi yang ada di sekeliling Israel itu adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo. Raja Jordan, di mana Pak Prabowo sempat harus kontemplasi sebentar karena situasi politik domestik yang tidak menguntungkan bagi beliau, ada di Raja Jordan adalah sahabat beliau, Raja Qatar adalah sahabat beliau, LCC itu sahabat beliau. Kemudian hubungan relasi untuk kemudian ketika Pak Prabowo sebelumnya itu kunjungan ke negara-negara Timur Tengah dengan Qatar yang kemarin sempat dibom Israel itu sempat ketemu itu Mas Andi. Dan ini penguasa-penguasa Timur Tengah ini hubungan relasi personal sama Pak Prabowo-nya cukup baik. Dan saya sangat menengarai kenapa kemudian di kepala Trump itu tanpa harus melihat list langsung tertuju kepada Prabowo Subianto ketika memberikan pidato sebelum penandatanganan. Karena saya sangat yakin Pak Trump cukup terbantu dengan bantuan komunikasi Prabowo Subianto terkait bagaimana upaya untuk membangun jalur perdamaian di Gaza ini. Kalau seandainya kemudian apakah Indonesia berkontribusi penuh secara diplomatik kita ajak sejak kemerdekaan sampai titik penyaksian tanda tangan ceasefire. Nomor 2, Indonesia sebagai negara muslim tentu akan menjadi salah satu variabel penting untuk terlibat langsung dalam konteks perdamaian ini. Bahkan Indonesia itu diklaim oleh Israel beberapa kali telah membantu Israel gitu Mas Andi. Contoh paling sederhana, ketika pidato di UNGA 80, Pak Prabowo yang memakai kata shalom itu akhirnya oleh Times of Israel, salah satu surat kabar yang ada di sana, itu dinarasikan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Israel begitu. Walaupun itu akhirnya tidak terverifikasi karena
Shalom, Om Swastiastu, Santi Om itu adalah sesuatu yang sudah biasa secara toleran kita lakukan untuk menghormati dan menghargai keyakinan yang lain. Kita sudah cukup lama untuk melakukan toleransi antar umat beragama dan itu ternyata di kalangan dunia internal bikin shock. Bahkan itu kemudian dipakai oleh Israel sebagai propaganda. Indonesia sudah mendukung Israel. Yang terbaru Mas Andi terkait dengan kunjungan Pak Prabowo KTT ini. Time of Israel juga menyebut bahwa Pak Prabowo akan berkunjung ke Tenggarahan ke Tel Aviv gitu. Padahal sumbernya itu nggak disebut siapa yang kemudian dikutip dalam Time of Israel itu bahwa Pak Prabowo akan berkunjung ke Israel yang ternyata setelah kemudian ini banyak beredar dikonfirmasi oleh Menlu kita, Mas Sugiono, bahwa itu tidak betul. Pak Prabowo tidak ada rencana untuk melakukan kunjungan kenegaraan terhadap Israel. Itu juga kemudian dikonfirmasi oleh Istana bahwa berita itu adalah tidak terverifikasi valid atau hoax gitu. Nah, saking strategisnya posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kemudian saat ini Pak Prabowo yang punya relasi sangat dekat dengan negara-negara Arab, negara-negara raja-raja yang punya ikatan konflik cukup lama dengan Israel, tentu inilah yang membuat akhirnya Prabowo Subianto punya posisi sangat strategis terkait dengan adanya ceasefire di Gaza antara Hamas dan Israel. Dan ini kemudian tervalidasi ketika Pak Prabowo hadir 2 kali. Donald Trump memuji beliau terkait dengan peran strategis, dibilang pemimpin yang sangat kuat dan great job katanya untuk terkait bagaimana upaya perjuangan memerdekakan Palestina. Jadi kalau seandainya apakah Pak Prabowo memberikan salah satu kontribusi besar terkait dengan upaya gencatan senjata atau ceasefire yang ada di Gaza ini? Jawabannya saya tanpa ragu mengatakan ya, karena diunggah kemarin Mas Andi, saya lihat narasi Pak Prabowo menjadi salah satu yang paling moncer untuk aksi konkret terkait dengan bagaimana jalur perdamaian di Gaza ini bisa diwujudkan dan tidak tanggung-tanggung Pak Prabowo berkomitmen. Dan bahkan sebelum berangkat Mas Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Mensesnek mengatakan Pak Prabowo telah melakukan rapat terbatas untuk. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.